Om Swastiastu. Pemirsa yang terkasih dimanapun berada, Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Satsat Param Brahma, Tasmai Sri Gurue Iya Nama Swaha. Semoga Brahman dalam manifestasinya sebagai Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Mahadewa melimpahkan anugerahnya kepada kita semua. Pemirsa yang budiman, di dalam Manawa Dharma Sastra Sarga 5109 menegaskan, Adbilga Trayani Sudayanti Mana Satyatna Sudayanti Widya Tapabiyam Bhuta Atma Budir Janani Sudayanti. Tubuh kita dapat kita bersihkan dengan air. Pikiran kita dapat kita sucikan dengan kebenaran dan kejujuran. Atma kita dapat sucikan dengan tapa dan brata, serta kecerdasan dapat kita sucikan dengan pengetahuan dan siraman-siraman rohani. Pemirsa yang terkasih dimanapun berada, pada kesempatan dan suasana yang penuh anugerah ini, saya akan menyampaikan pesan Dharma, yaitu tentang surga. Pemirsa yang budiman, di dalam Sarasamuscaya 8, Manusam durlabam prapya wijula cita cancalam bawak saya matih karya bawu fakarane suca. Hidup menjadi orang atau manusia adalah sangat pendek, sangat singkat, bagaikan petir. Karena itu menjadi manusia ini mengalami tingkat kesulitan yang sangat sulit. Karena itu kita bersyukur sebagai manusia. Oleh sebab itulah Brahman bersabda menyerukan kepada kita sebagai umat manusia, jangan menyia-nyiakan hidup ini untuk menunaikan dharma dengan sebaik-baiknya, agar kita bebas dari proses lahir dan mati dan kita bisa menuju surga. Pemirsa yang budiman, di surga, ciri-ciri surga itu yaitu penuh dengan kedamaian, penuh dengan kesejukan, penuh dengan kenyamanan, penuh dengan kebahagiaan, dan sangat indah sekali. Tidak ada yang namanya kesedihan, tidak ada yang namanya penderitaan, tidak ada yang namanya kesengsaraan, dan tidak ada istilah sakit di alam surga itu. Itulah sebabnya kita sebagai manusia yang sadar berlomba-lomba untuk menunaikan dharma menuju alam surga itu. Pemirsa yang budiman, kenapa surga menjadi incaran orang-orang sehingga terjadi satu pengorbanan baik secara fisik, juga tenaga, juga biaya. Kadang-kadang orang tidak pikir itu untuk menunaikan dharma dengan harapan bisa menuju alam surga itu. Secara budiwadin, rasio akal sehat, saya yakin dan percaya
tidak ada manusia yang punya cita-cita hidupnya menjadi gelandangan, cita-cita hidupnya menjadi sengsara. Tidak ada. Pasti semua ingin bahagia, pasti semua ingin damai, karena santi, damai, ananda, kebahagiaan yang abadi dan sejati itu ada di alam surga. Mengapa bisa terjadi hal seperti itu? Pemirsa yang budiman, dimanapun berada, banyak orang yang tidak tahu. Sesungguhnya penyebab terjadinya satu kesejukan, kedamaian, kebahagiaan, kenyamanan tanpa ada gelisah di alam sana itu disebabkan karena 3 pohon yang tidak kita jumpai di bumi ini maupun di planet-planet lain. Di bumi pertiwi ini pohon itu tidak ada. Apalagi di planet Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, Centauri. Nggak ada pohon itu. Yang ada hanya di alam surga. Pohon apa namanya? Hal ini ada 3 jenis pohon yang tidak kita jumpai di alam ini. Yang pertama itu adalah pohon kalpariksa. Pohon kalpariksa ini bisa memenuhi semua keinginan penghuni surga. Satu contoh kecil saya kemukakan. Ingin anggur, otomatis ada anggur. Ingin durian, ada durian. Apapun yang menjadi keinginan penghuni surga itu bisa terpenuhi oleh pohon ajaib itu yang namanya pohon kalpariksa. Di samping pohon itu ada juga pohon suwarna, yang artinya pohon emas, dan juga yang ketiga yaitu pohon parijata, yang tidak lain adalah pohon selaka. Pemirsa yang budiman, betapa indahnya, betapa nikmatnya, betapa nyamannya di alam surga itu. Lalu yang menjadi pertanyaan kita, siapakah yang ada di alam surga itu? Hal ini dijelaskan oleh para maharsi melalui sabda-sabdanya itu. Yang pertama adalah Brahman dalam manifestasinya sebagai dewa dan dewi. Itu ada di surga. Yang kedua, Resi Siddha Dewata, yaitu roh-roh suci yang tidak lain adalah maharsi-maharsi kita yang suci tanpa noda. Begitu juga yang ketiga itu adalah Widyadhara Widyadari, yaitu pengiring para dewa dan dewi. Yang keempat yang berada di surga itu adalah para penari, para penabuh, para pengawal, para dewa dan dewi yang dikenal dengan kinara-kinari. Yang kelima itu adalah roh-roh suci para mahaleluhur kita. Oleh sebab itu, karena itu, untuk kita menuju alam surga itu, maka kita dalam hidup ini berlomba-lomba menunaikan dharma atau kebenaran itu. Pemirsa yang terkasih, kiranya gambaran ini sudah terbayang bagi kita. Kalau di dunia ini kita pernah sedih, kita pernah menderita, kita pernah sakit hati, bahkan penuh kekurangan, wajar.
Namun Brahman bersabda seperti Sarasamus ayat 8 ini, tatkala kita betul-betul tekun, ulet, kreatif, dan mendekatkan diri, dan selalu berbuat dalam pertimbangan dharma, awi genam kita akan bisa menuju alam surga itu. Pemirsa yang terkasih dimanapun berada, demikian yang dapat saya kemukakan. Semoga berguna bagi dunia dan akhirat. Saya haturkan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi. Om.